Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan bersama-sama kita selesaikan pembacaan Maulid Simtud Duror, yang insyaallah mudah-mudahan bacaan Maulid tadi menjadikan keberkahan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan semuanya insyaallah mendapatkan keberkahan daripada pembacaan Maulid di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Kita berada pada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, yang mana banyak sekali riwayat, baik ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang kemuliaan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wal fajr walayalin ashr, maka yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala walayalin ashr, dan Allah Ta'ala bersumpah demi 10 malam. Jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan itu yang dimaksud adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan juga riwayat hadis yang banyak sekali yang menerangkan bahwasanya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melainkan beramal pada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Artinya amal di waktu ini dicintai sama Allah Ta'ala, banyak kemuliaan di dalamnya, dan juga ada hadis-hadis yang lainnya. Walaupun ini hadis dhaif, tapi karena di dalam fadhailul a'mal maka boleh untuk diriwayatkan dan disampaikan. Yaitu berpuasa sehari pada awal Dzulhijjah ini 1 sampai 9, karena 10 enggak boleh puasa, itu seperti berpuasa setahun. Dan qiyamul lail semalam seperti qiyamul lail pada Lailatul Qadar. Dan banyak sekali kemuliaan tentang 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa kok 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu mulia? Karena di dalamnya ibadahnya komplit yang enggak ada di waktu-waktu yang lain. Ada ibadah haji yang mana enggak bisa dikerjakan di waktu selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada pula ibadah kurban. Kemudian ada pula ibadah puasa di hari Arafah. Kemudian ada juga takbiran. Takbiran ada juga di Idul Fitri, tapi takbiran di Idul Adha itu lebih istimewa. Kalau di Idul Fitri mulai dari maghrib sampai sholat id. Tapi kalau Idul Adha mulai tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah setelah sholat subuh disunahkan baca takbiran. Habis sholat zuhur takbiran. Habis sholat asar takbiran. Habis maghrib sama kayak sholat hari raya sebelumnya. Malam hari raya. Yaitu habis sholat maghrib takbiran, selanjutnya takbiran terus. Habis sholat isya takbiran, terus takbiran. Kapanpun boleh sampai sholat hari raya. Setelah itu zuhurnya takbiran lagi. Sampai akhir daripada hari tasyrik. Itu menunjukkan 10 hari pertama Dzulhijjah itu zikirnya khusus, puasanya khusus, sholatnya khusus, sedekahnya khusus, dan ibadah-ibadah lain yang khusus. Karena itulah waktu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalamnya itu amal puasa Arafah. Puasa Arafah itu diriwayatkan dalam hadis, orang yang berpuasa di hari Arafah itu diampuni dosanya, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang setahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kita kalau seandainya kita disuruh ngitung dosa kita seminggu, bisa ngitung enggak? Enggak bisa. Enggak usah seminggu, dari pagi sampai sekarang. Ngitung susah, dari maghrib sampai sekarang aja ngitung susah mungkin. Apalagi dosa 1 tahun, itu diampuni sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tentu dosa yang hubungannya antara seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau dosa antara makhluk dengan sesama makhluk, maka tidak dapat pengampunan kecuali harus minta maafnya, harus minta ridhonya, baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian puasa hari Arafah ini kapan waktunya? Puasa hari Arafah itu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut wilayah masing-masing. Kalau di Arab Saudi 9 Dzulhijjah itu mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kemudian yang wukuf di padang Arafah yang haji tidak disunahkan puasa. Tidak disunahkan puasa. Tapi yang enggak haji itu disunahkan untuk berpuasa. Kita yang ada di Indonesia ini puasa Arafahnya kapan? Puasa Arafahnya kita ngikuti tanggal 9 Dzulhijjah menurut ketetapan pemerintah Indonesia. Jadi bukan ngikuti yang wukuf di sana. Kenapa? Karena puasa Arafah dengan wukuf di padang Arafah enggak ada hubungannya. Seandainya enggak ada yang wukuf di padang Arafah pun tetap kita disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Kayak kemarin musim virus kan ada haji yang libur kan. Itu kan enggak ada yang wukuf di Arafah, tetap kita disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Ngikuti tanggal 9 Dzulhijjah pada wilayah masing-masing. Penentuan hitungan tanggal dalam syariat itu cuma ada 3 cara. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, lihat hilal. Kalau tanggal ini tanggal 29, kelihatan hilal besok tanggal 1. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau nggak kelihatan hilal gimana? Nggak kelihatan hilal berarti besok tanggal 30. Setelah tanggal 30 itu tanggal 1. Untuk bulan Qamariyah, bulan Hijriyah itu tidak ada tanggal 31, mentok tanggal 30. Tanggal 30 begitu. Kemudian cara yang ketiga yang diizinkan oleh sebagian ulama yaitu dengan metode hisab. Tidak ada penentuan tanggal dan hukum di dalam Islam yang mengikuti wilayah lah. Dan kalau wilayah lain lebaran, kita lebaran. Wilayah lain Arafah, kita juga puasa Arafah. Enggak ada ketentuan seperti itu, semua mengikuti tanggal sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi nanti kita puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut hasil ketetapan tanggal yang telah diisbat oleh pemerintah. Lah kok itu kan sudah ada takbiran? Loh, memang kalau Idul Adha tanggal 9 sudah disunahkan untuk takbiran. Jadi jangan bingung ya, takbiran ya sunnah, puasanya pun juga hukumnya sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, salafun saleh mereka mengajarkan kalau mereka itu tidak bisa wukuf di padang Arafah, maka pada tanggal 9 Dzulhijjah di tempat masing-masing maka mereka juga berdoa. Berdoa mau memiripkan diri dengan orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Nah, wukuf padang Arafah kan mereka kumpul, doa, tadarru, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang enggak ikut, ini ajarannya salafun saleh, kita juga duduk, kumpul sama doa. Kenapa? Berharap semoga rahmat Allah, anugerah Allah yang turun kepada mereka yang wukuf di padang Arafah, maka kita semuanya pun juga mendapatkan bagiannya. Karena itu mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat berkahnya orang-orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada sedikit cerita tentang masalah wukuf di padang Arafah. Ada salah seorang ulama yang soleh. Kisah ini kami baca ada di kumpulan nasihatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada seorang yang soleh, seorang ulama berangkat haji. Ini udah haji yang kesana, berangkat haji. Ketika itu dia wukuf di padang Arafah. Selesai dia wukuf di padang Arafah, malamnya dia tidur dan dia bermimpi. Dia melihat 2 malaikat turun, kemudian malaikat ini ngobrol. Malaikat yang satu tanya, tahu enggak berapa yang haji tahun ini? Yang satu enggak jawab, enggak tahu berapa. Yang haji tahun ini ada 600.000 orang.
Kemudian tanya lagi, tahu nggak dari 600.000 orang berapa yang diterima sama Allah? Nggak tahu berapa yang diterima Allah. Dari 600.000 orang yang haji, yang diterima sama Allah 6 orang. Diterima sama Allah 6 orang. Habis itu dua malaikat ini naik lagi. Bangun tidur, ulama ini mikir sama sedih, ya Allah, saya termasuk 6 apa enggak ini? Dia sedih, kemudian dia doa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang beribadah semua diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak lama berapa hari kemudian, mimpi lagi ketemu dengan malaikat yang sama. Kemudian malaikat lagi tanya, tahu enggak berapa yang diterima sama Allah Ta'ala hajinya? Dia bilang 6 orang. Iya, tapi Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada 6 orang itu. Berkat 6 orang itu per orang bisa memberikan syafaat kepada yang lain agar diterima 1 orang 100.000. Berarti totalnya 600.000. Semuanya hajinya diterima 600.000 orang karena berkat 6 orang. Lah kita pun juga minta yang sama insyaallah, sebagaimana rahmat Allah Ta'ala turun kepada orang-orang yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah, maka kita pun juga insyaallah mendapatkan bagiannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian juga ada ibadah untuk menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu harus dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tentunya masih ngikuti wilayah masing-masing. Tanggal 10 Dzulhijjah, matahari sudah terbit, perlalu waktu sekiranya sholat id dikerjakan, khutbah disampaikan, sudah boleh untuk menyembelih hewan kurban. Nabi SAW, beliau ketika haji wada, beberapa bulan sebelum wafatnya, Nabi SAW itu juga kurban. Nabi berangkat haji dan Nabi kurban. Nabi kurban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Anda bayangin syaratnya unta yang bisa dipakai kurban itu usianya 5 tahun ke atas. Kalau satu unta aja harganya 100 juta, berarti total Nabi kurban itu kurang lebih 10 miliar. Kalau umpama dikurskan dalam uang rupiah, itu kurbannya Rasulullah SAW itu 100 ekor unta, dan yang 63 langsung disembelih oleh tangan beliau sendiri. Kenapa kok 63? Isyarah umur Nabi Muhammad SAW itu 63 tahun. Sisanya disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kita mau nanya nih, jagal-jagal sapi itu kira-kira sehari bisa nyembelih berapa itu? Nabi SAW itu nyembelih 63 ekor unta, semuanya dengan tangannya Nabi sendiri. Dan mukjizat Nabi SAW, ketika Nabi akan nyembelih unta, maka unta-unta itu rebutan menyodorkan lehernya, pengen cepet-cepetan disembelih sama Rasulullah SAW. Kalau kita akan pakai banting-bantingan dulu, diikat pakai tali, dicancang, ditarik dan lain sebagainya. Kalau Nabi SAW itu langsung untanya menyodorkan lehernya agar disembelih oleh Rasulullah SAW. Maka kita pun juga ngikuti sunnah Nabi. Kita laksanakan pula bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ingat nyembelih hewan kurban itu hukumnya sunnah. Bayar utang hukumnya wajib. Jadi nyembelih kurban hukumnya sunnah, bayar utang hukumnya wajib. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nah, nyembelih hewan kurban itu, orang yang mau nyembelih hewan kurban itu nggak ada hubungan sama akikoh. Jadi nggak usah bingung, udah musim mau kurban tanya, saya belum akikoh, ini akikoh dulu atau kurban dulu? Nah kalau nanya sekarang ya kurban dulu. Kenapa? Karena sekarang musimnya orang nanti ibadahnya kurban. Nanti kalau tanya ya 3 minggu lagi, ya akikoh dulu karena kurbannya masih tahun depan. Akikoh sama kurban itu tidak saling berkaitan. Orang yang akikoh tidak kurban tidak apa-apa, orang yang kurban tidak akikoh juga sah-sah saja, tidak saling mempengaruhi sah atau tidak sahnya. Akikoh itu ibadah sendiri hukumnya sunnah, kurban ibadah sendiri juga hukumnya
sunnah. Jadi silahkan, kalau sekarang itu utamakan kurban. Nanti setelah Dzulhijjah Anda mau akikah silahkan. Mau gabung jadi satu, ya kurban ya akikah. Menurut Imam Romli diperbolehkan. Satu kambing niatnya kurban juga niatnya akikah itu diizinkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi yang mampu sunnah menyembelih hewan kurban. Dan yang indah terhadap salah satu bagian yang jarang dicermati terhadap sunnah penyembelihan hewan kurban adalah siapapun yang akan kurban, maka dari tanggal 1 Dzulhijjah itu jangan dilarang. Larangan ini maksudnya bukan haram tapi makruh. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Jangan potong rambut, jangan potong kuku. Orang kalau nggak ngerti bingung, nggak nyambung. Apa hubungannya kurban sama potong rambut sama potong kuku? Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir beliau menjelaskan, orang itu begitu dia niat kurban, maka mulai tanggal 1 Dzulhijjah dirinya itu diguyur rahmat Allah Ta'ala dan turun kepada dirinya tanazzulat nurul ilahi, cahaya Allah Ta'ala turun mendatangi seseorang yang dia itu akan kurban. Sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga makruh kalau sampai potong rambut atau potong kuku. Kenapa? Seakan-akan membuang bagian rahmat Allah Ta'ala yang ada dalam dirinya. Sampai kukunya dia ada bagian rahmat Allah. Rambutnya dia ada bagian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena berkahnya orang yang mau berkurban, mau mengeluarkan hartanya untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan juga mengikuti syariat Nabi Ibrahim ketika beliau diuji untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail alaihis salam. Itu kemuliaan untuk orang yang akan menunaikan ibadah kurban. Sampai kukunya dimakruhkan dipotong, rambutnya dimakruhkan untuk dipotong. Kenapa? Agar ibadah kurbannya tersebut beliau mendapatkan pahala yang maksimal, curahan rahmat Allah, cahaya dari Allah Ta'ala itu yang membasahi tubuhnya komplit sampai nanti hewan kurban disembelih, barulah diizinkan untuk memotong rambut atau memotong kuku. Begitu ajaran dari Nabi SAW terkait dengan penyembelihan daripada hewan kurban. Nah, insya Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan kita semuanya masih hidup dan bisa beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Ta'ala cinta dengan waktu ini, semoga Allah Ta'ala juga mencintai kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh, utamanya pada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah semua yang hadir Allah kita doakan dan kita berdoa di tempat ini semua yang hadir hajatnya kabul. Yang lihat melalui streaming juga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua yang sedang menunaikan ibadah haji dijaga oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan kemudian dalam ibadahnya. Namanya guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus beserta dengan rombongan. Allah Ta'ala mudahkan ibadahnya, perjalanannya, dan dimudahkan nanti kembali pulang ke tanah air dalam keadaan selamat dan mendapatkan kebaikan yang banyak, urusan dunia maupun urusan agamanya. Dan insya Allah kita yang belum haji tahun depan kita insya Allah diizinkan berangkat haji ke Baitullahil Haram dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allah hadhihi wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah makbulah wa ila khatatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.